Roh jahat dan babi. Yesus mengusir roh jahat pada orang Gerasa dan membiarkan masuk ke dalam babi. Dan kemudian babi-babi itu menjeburkan diri ke laut. 3 penulis Injil. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Dan Lukas 8 ayat 26 ayat sampai dengan 39. Yesus memasuki wilayah Gadara, tempat orang-orang Gerasa daerah seberang Yordan yang penduduknya berbudaya Yunani dan Yahudi. Di Gadara akan ditemui kuil-kuil bagi penyembahan dewa-dewa, perayaan-perayaan dan ritual paganisme. Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari laki-laki yang dirasukinya. Bagi Yesus, jiwa manusia sangatlah berharga. Dia mempertaruhkan segala-galanya, hidup dan matinya, untuk menyelamatkan manusia. Walaupun orang Gerasa yang dirasuki roh jahat itu sudah kehilangan martabatnya dengan tinggal di kuburan dan memukul-mukul dirinya dengan batu, tetapi di mata Yesus dia tetaplah kesayangan Allah. Maka Tuhan membebaskan dari cengkraman roh-roh jahat dan martabatnya dipulihkan. Ketika roh-roh jahat itu diusir, di mata umat Yahudi, babi adalah binatang yang najis, juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ulangan 14 ayat 4 sampai dengan ke-8. Mengapa babi dinyatakan haram hanya karena tidak memamah biak? Binatang yang memamah biak sangat teratur di dalam makan. Domba dan sapi makan rumput, namun babi makan semua yang didapatinya, rumput, sisa makanan dan bahkan bangkai pun dimakan. Hal ini bertentangan dengan umat Yahudi yang dalam ritual keagamaan hidup dengan bersih. Dalam perspektif perjanjian lama, menjadi kudus adalah menjadi utuh, menjadi satu. Kekudusan adalah kesatuan, integritas, kesempurnaan setiap individu dan sejenisnya. Dan binatang babi menjauhkan dari gambaran kudus itu. Alasan lain adalah babi itu sekali beranak banyak jumlahnya. Kira-kira bisa 8 sampai dengan 12 anak. Hal ini menyulitkan untuk mengetahui manakah yang merupakan anak sulung. Padahal bagi orang Yahudi pada waktu itu, anak sulung dari ternak adalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan. Keluaran 34 ayat 19. Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi adalah tindakan pembebasan agar manusia dijauhkan dari kenajisan dan kembali menjadi kudus. Pembebasan itu bukan hanya ditujukan untuk orang yang kerasukan, namun juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Gadara. Injil Lukas 8 ayat 27. Ketakutan karena melihat kuasa Yesus yang begitu besar. Pun demikian mereka menyuruh Yesus pergi. Orang-orang Gerasa merasa nyaman dengan kenajisan mereka dan tidak mau berubah walaupun melihat kuasa Yesus. Tuhan Yesus memanggil kita kepada kekudusan. Namun sering kita enggan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Apakah kita seperti penduduk Gerasa yang nyaman dengan kebiasaan yang tidak baik dan bahkan mengusir Yesus karena mengusik ketidakteraturan hati kita?